Om Swastiastu, Om Anubradah Kretewo Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Halo, perkenalkan nama saya Iketut Arta Winyana dengan NIM 21102085, nomor urut 23. Pada video ini, saya akan menjelaskan penggunaan suatu sistem yang bernama Armadillo Hotel. Nah, dasar pemikiran saya menggunakan sistem ini adalah sistem ini sudah terbukti dan sudah sering sekali digunakan di dunia industri perhotelan yang ada di Bali. Selain itu, penggunaan sistem ini sangatlah simple, efektif, dan efisien yang jika digunakan dapat menunjang operasional dengan baik dan benar. Nah, untuk membuktikan dasar pemikiran saya yang tadi, dalam video ini saya akan menjelaskan berbagai macam tutorial penggunaan dari sistem Armadillo ini terkait dengan front office department, housekeeping department, food and beverage product, dan juga food and beverage service. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, sekarang kita akan menuju langkah-langkah dalam pengoperasian dari sistem Armadillo ini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk bisa mengoperasikan dari sistem ini adalah tentunya mendownload sistem ini. Nah, untuk mendownloadnya itu sangat mudah, cukup mengeklik tombol pencarian di Google atau Chrome. Kita bisa mengeklik Armadillo Hotel dan akan langsung diarahkan ke sebuah website yang difungsikan untuk mendownload dari sistem ini. Nah, di sini ada tulisan download, silakan diklik. Secara otomatis, sistem Armadillo akan terinstall atau terdownload di komputer atau laptop kita. Baik, berikut merupakan tampilan dari Armadillo Hotel yang mana di sini akan mengoperasikan sistem ini dengan tujuan untuk mengintegrasikannya di front office department. Nah, di front office department ini Armadillo Hotel mengambil peran untuk membooking hotel atau membooking kamar, yaitu pada menu booking. Nah, di sini ibaratkan adalah ada seorang tamu yang ingin menginap di hotel kita. Jadi, ketika bookingannya sudah masuk, cara untuk menginput ke sistemnya adalah mengklik tombol add yang ada di sini. Kemudian, sebagai operator, kita harus mengisikan data-data tamu. Nama, kita akan menggunakan nama saya. Setelah itu, segmennya itu bisa kita sesuaikan dengan preferensi tamu. Setelah semua data tamu terinput, maka kita harus mengklik di sini, yaitu klik add. Yes. Dan data sudah di-copy. Dan data sudah di sini. Oke. Setelah itu, di sini juga kita bisa mengupdate data dari tamu ini bila mana ada tambahan data dari tamu yang belum kita masukkan ke sistem atau belum kita input ke sistem ini. Setelah data tamu disimpan, kita keluar dan secara otomatis data Mr. Arta reservasinya sudah masuk ke dalam sistem Armadillo ini. Itu tadi salah satu contoh dari penerapan sistem Armadillo untuk front office department, yaitu menerima reservasi atau bookingan kamar dari Mr. Arta. Kita sekarang akan beralih untuk penggunaan sistem Armadillo yang dimana digunakan pada housekeeping department. Pertama-tama kita keluar dan kita menuju ke homepage dan kita akan menuju ke housekeeping option. Nah, pada housekeeping ini Armadillo Hotel memiliki peranan untuk mengupdate status kamar setelah dibersihkan ataupun sebelum dibersihkan. Semisalnya ada satu kamar yang ini contohnya SPDB, yaitu dia statusnya adalah vacant dirty. Setelah dibersihkan oleh tim housekeeping, maka tim housekeeping akan mengupdate informasi yang tersebut dari FD menjadi FC, yaitu vacant clean. Nah, setelah itu untuk mencapai output yang akan diberikan kepada front office department untuk mengetahui kamar mana saja yang bisa dijual adalah dengan cara mengeprint dari data dokumen tersebut. Nah, ini merupakan output yang dihasilkan di Departemen Housekeeping oleh sistem Armadillo yang nantinya akan disebarluaskan kepada front office department maupun F&B department. Baik, itu tadi peran Armadillo Hotel yang dimana digunakan oleh housekeeping department untuk mengupdate status kamar dan diberikan kepada departemen yang lainnya untuk menyokong operasional.
Baik, sekarang kita akan beralih untuk tata cara penerapan sistem Armadillo ini khususnya di food and beverage service yang nantinya akan integrasi dengan food and beverage product. Nah, pertama-tama sebagai pengenalan, ini merupakan dashboard dari Armadillo untuk food and beverage. Di sini kita disediakan pilihan untuk menambahkan menu, yaitu dengan cara mengklik file, kemudian kita menuju ke daftar menu, dan di sini kita isi baru. Misalnya saya akan membuat nama menu yaitu sate lilit. Misalnya bisa kita di sini klik ini berupa sat, kemudian namanya sate ayam. Setelah semua data terisi, klik simpan. Maka secara otomatis data akan tersimpan di Armadillo Hotel ini. Jika ada tamu yang akan memesan makanan sebagai seorang food and beverage services, kita akan menuju ke kasir. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengklik titik 3 ini untuk memilih table. Misalnya ada 001 sampai 1206, kita pilih. Kemudian kita pilih menu yang di sini. Yes. Nah, ini merupakan daftar menu yang tersedia pada hotel. Kemudian, sebagai contoh, ketika ada tamu yang akan memilih sate ayam, yaitu fotonya di sini, saat dan hari. Nah, ini merupakan sate ayam yang ada. Kemudian kita pilih. Untuk porsinya bisa kita tambahkan di sini, yaitu 2 buah. Langkah selanjutnya adalah mengklik pojok I di sini yang isi tulisan ambil. Nah, untuk menginput data ini menuju ke food and beverage product, kita harus mengklik option dapur ini. Nah, ini merupakan langkah inputnya agar bisa menghasilkan output di food and beverage product. Kita klik dapur dan proses order ke dapur transaksi tersebut. Yes. Untuk cetakannya bisa kita nantikan dan kita close. Nah, ketika sudah mengeklik tombol tersebut, maka akan keluar output di food and beverage product. Nah, untuk mengeceknya sebagai chef, kita harus mengeklik tombol chef ini. Nah, ini dia sate ayam. Nah, ketika orderan ini akan diproses, maka sebagai seorang chef di hotel atau di produk, kita harus mengklik proses ini, tombol hijaunya. Oke, berarti sate ayam 2 porsi sudah diproses di kitchen. Dan bila mana sudah selesai, maka sebagai seorang chef, kita harus mengklik tombol selesai ini. Oke, setelah mengklik inputnya seperti itu, maka akan keluar output kembali ke waiter yang akan men-serve makanan tersebut ke meja tamu. Baik, itu tadi tata cara penggunaan sistem Armadillo Hotel. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil pemaparan tutorial yang tadi, bahwasanya sistem Armadillo ini dapat menerima input, memprosesnya, kemudian menghasilkan output yang akan digunakan oleh setiap departemen yang ada, baik itu front office, housekeeping, F&B product, dan juga F&B service. Nah, dalam penggunaan sistem ini perlu dicatat bahwasanya SDM yang akan mengoperasikan sistem ini haruslah kompeten. Jika tidak kompeten, nanti proses input yang akan dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak dapat menghasilkan output yang sesuai keinginan atau sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Maka dari itu, guna mencapai kepuasan dari konsumen atau tamu di hotel, SDM yang mengoperasikan sistem ini haruslah kompeten dalam menggunakan sistem yang ada. Cukup sekian pemaparan video ini. Saya yakin bahwasanya video ini akan sangat berguna bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mempelajari tata cara penggunaan dari sistem Armadillo ini. Mohon maaf juga bila mana ada tata cara penyampaian saya ataupun kata-kata saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.